Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, yes. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat, luar biasa, tetap semangat. Yes. Alhamdulillah tetap semangat ya. Oke, ada yang tidak hadir hari ini? Kayaknya hadir semua ya. Alhamdulillah, Abid kemarin sakit, sekarang sudah sembuh ya. Jaga kesehatan ya anak-anak ya. Oke, sebelum memulai pelajaran, baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Ayo Abid dipimpin doanya. Duduk rapi, siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi hari ini, sebelumnya Ibu ada pertanyaan dulu nih. Oke, kita diskusi dulu sebentar ya. Siapa yang masih ingat apa itu BPUPKI? Apa? BPUPKI adalah Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Iya, mantap. Kasih tepuk tangan untuk Sabrina. Yang kedua, siapa yang masih ingat tokoh perumus Pancasila? Oke, Supomo ya. Kasih tepuk tangan untuk Dina. Yang ketiga, menurut kalian apa yang sedang dilakukan para tokoh di samping ini? Apa? Sedang apa? Iya, sedang berdiskusi ya menentukan dasar negara Indonesia. Selanjutnya yang nomor 4, kalian pernah dengar tentang Panitia 9 dalam perumusan Pancasila? Iya, apa itu nak? Panitia 9 adalah kelompok yang berjumlah 9 orang yang bertugas menyusun rumusan dasar negara Indonesia. Iya, pinter. Kasih tepuk tangan untuk Fiona. Selanjutnya, hari ini kita akan belajar tentang proses perumusan Pancasila ya. Kemudian bagaimana tokoh berdiskusi bermusyawarah sampai akhirnya Pancasila ditetapkan menjadi dasar negara. Kemudian kita juga akan belajar pentingnya persatuan, saling menghargai pendapat teman ya. Untuk apa sih kita mempelajari semua ini? Nah, supaya kalian dapat menjelaskan proses penetapan Pancasila secara runtut dan menunjukkan sikap kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut. Kita sebelum memulai pelajaran, kita ice breaking dulu ya. Boleh berdiri, tepuk tangan dengan semangat. Oke, semangat. BPUPKI lahirlah Pancasila, ada 3 tokohnya yang sangatlah berjasa, Mr. Muhammad Yamin, Soekarno dan Supomo. Mereka itu perumus Pancasila. BPUPKI lahirlah PPKI dan disahkannya dasar negara kita, yaitu Pancasila, 5 sila dasarnya yang terkandung di Piagam Jakarta. Mari kita ingat bersama-sama. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Boleh duduk. Oke ya, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok.
Setelah ini menuju kelompoknya masing-masing ya. Kelompok yang pertama itu ada Sabrina, Fiona, dan Mega. Silakan Mega ke sini. Nanti Kesya dengan Abid dan Tina. Ini gak apa-apa, satu kelompok aja. Ganes, Puan, dan Dini. Oke, selanjutnya ini Ibu ada video pembelajaran. Kalian simak, kemudian catat fakta penting yang ada di video tersebut ya. Silakan. Didengarkan, jangan ngobrol masing-masing, dikeluarkan penanya, bukunya. Dicatat apa saja fakta yang kalian temui. Kedengeran ya? Sidang pertama BPU PKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 bertujuan merumuskan dasar filsafat Sorry. Sukarno untuk negara Indonesia merdeka. Saat itu ada 3 tokoh yang menawarkan konsep dasar negara Indonesia. Mereka adalah Ahmad Yani, Sukarno, dan Soekarno. Dalam pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945 disampaikan dasar negara Indonesia yang berbunyi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau pri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Saya namakan ini atas petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan Jangan terlalu dikelihat. Indonesia kekal dan abadi. Demikian Pak Soekarno. Sidang BPU PKI pun berakhir dan belum menghasilkan keputusan mengenai dasar negara. Rumusan dasar negara kemudian dibahas lebih mendalam oleh panitia yang berjumlah 9 orang. Anggotanya terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, Abikus dan Cokro Sujoso, Haji Agus Salim, dan Amaramis. Pada 22 Juni 1945, Panitia 9 menyelesaikan suatu rumusan yang disebut Piagam Jakarta. Sebelum disahkan, sila pertama dari Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan tersebut sebelumnya telah didiskusikan kepada 4 tokoh Islam, yakni Ki Bagus Hadi Kusumo, Wahid Hasim, Mr. Hasman Simo Dinujo, dan Teguh Muhammad Hasan. Tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mensahkan Undang-Undang Dasar 1945. Termasuk Pancasila sebagai dasar negara yang terdapat dalam bagian pembukaan dengan bentuk yang kita kenal sekarang. Nah teman-teman, penetapan hari lahirnya Pancasila pada 1 Juni merujuk pada fakta sejarah ketika Soekarno pertama kali mengungkapkan kata Pancasila 1 Juni, ya. dalam sidang BPU PKI tanggal 1 Juni 1945. Oke, sudah selesai video tentang proses perumusan Pancasila. Coba, ada yang menemukan fakta di dalamnya? Apa pengertian-pengertian atau penemuan yang kalian temukan? Ya, Sabrina. Panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta, Bu. Oke, iya tadi di video ada Panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta. Yang lain? Oh iya, Fiona. 1 Juni 1945 hari lahir Pancasila, Bu. Iya, hari lahir Pancasila kapan? 1 Juni 1945. Selanjutnya ada lagi yang menemukan yang berbeda? Sudah. Dina, nemuin apa?
Ya. Bapak Soekarno yang mencetuskan Pancasila. Iya, Bapak Soekarno yang mencetuskan Pancasila atau yang pertama kali mengenalkan nama Pancasila. Ada lagi? Yang lain? Oke, cukup ya. Nanti agar pemahaman kalian lebih mendalam, kita akan bahas lagi materi bersama Ibu. Oke. Kita akan melanjutkan ke materi bersama Ibu. Nah, ini materi kita hari ini yaitu setelah dibentuknya BPUPKI menghasilkan panitia 9. Panitia 9 ini berjumlah 9 orang dan bertugas menyusun rumusan dasar negara Indonesia yang lebih lengkap. Coba Ibu mau tanya Fiona, tokoh dalam panitia 9 siapa saja? Soekarno? Ini ada 9 ya. Panitia 9 ada 9 orang. Yang pertama siapa? A.A. Maramis. Kemudian Kesya lanjutkan. Jokro Sujoso dan Agus Salim. Iya, ini adalah nama dari panitia 9 ya. Panitia ini mewakili berbagai golongan masyarakat Indonesia untuk merumuskan Pancasila. Selanjutnya, oke, setelah dibentuknya panitia 9, dihasilkan Piagam Jakarta ya. Nah, isi Piagam Jakarta ini merupakan rumusan dasar negara yang dibuat oleh panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 sebagai dasar negara sebelum kemerdekaan diproklamasikan ya. Di sini ada beberapa hasilnya ya. Ibu bacakan, kalian dengarkan. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Coba Sabrina, yang keempat apa? Yang kelima coba. Oke, ya itu tadi isi dari Piagam Jakarta. Kemudian setelah musyawarah dibentuknya Piagam Jakarta, dilanjutkan nih dengan sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 16 Juli tahun 1945. Nih, membahas apa? Fiona. Bentuk negara wilayah Indonesia setelah tugas selesai BPUPKI dibubarkan. Oke, setelah tugas selesai nih BPUPKI merancangan undang-undang, kemudian bentuk negara dan wilayah Indonesia, setelah selesai tugasnya BPU dibubarkan. Kemudian setelah sidang kedua BPUPKI dibubarkan, dibentuklah yang namanya PPKI ya. Apa itu PPKI? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Apa Kesya PPKI? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Apa Ganes PPKI? Panitia. Pinter ya. Dibentuknya pada tanggal berapa Sabrina? Oke ya, tugasnya adalah menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Setelah dibentuknya PPKI, kemudian diproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal berapa, Abid? Nah, sampai sekarang masih sering kita peringati ya. Hari kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus ya. Kemudian ditetapkan juga Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden yang pertama ya. Kemudian setelah itu dilanjutkan lagi sidang PPKI dan penetapan Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945 ya.
Setelah itu Pancasila ditetapkan di tanggal 18 Agustus 1945. Sebelum ditetapkan ada perubahan sedikit dari sila pertama ya, menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Lanjut. Perubahan sila pertama ya. Sila pertama itu dirubah dari awalnya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi apa coba Sabrina? Iya, jadi sebelum Pancasila sila ke-1 itu ditetapkan, tadinya bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kenapa diubah? Coba Kesya, kenapa diubah nak? Demi menjaga Oke, ya intinya dirubah karena demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Karena di sila yang pertama itu lebih fokus ke ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Sedangkan di Indonesia itu kan banyak agama ya, gak hanya Islam ya. Jadi dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa agar lebih umum untuk masyarakat Indonesia. Lanjut. Nah, sudah selesai. Jadi kesimpulan singkat alurnya terbentuknya proses Pancasila ya. Yang pertama apa Sabrina? Ya, dibentuk BPUPKI. Kemudian apa Dina? Iya, kemudian apa lagi? Kemudian apa Ganes? Lanjut lagi, apa lagi setelah Piagam Jakarta, Fiona? Setelah sidang BPU kedua apa? Iya betul. Kemudian apa lagi? Abid? Iya setelah proklamasi? Ada lagi? Sidang apa? Yang terakhir Pancasila disahkan. Jadi prosesnya sangat panjang ya. Jadi sekarang Pancasila itu menjadi dasar negara kita. Oke sampai sini. Ada pertanyaan? Sudah paham? Nanti dipelajari ya, insya Allah udah paham. Kemudian nilai-nilai yang dapat kita terapkan ya, menjaga kerukunan dan kedamaian. Kemudian apalagi Ganes? Nilai-nilai yang bisa kita terapkan dari tokoh-tokoh tersebut. Iya, membuat pekerjaan lebih mudah karena dilakukan bersama. Kemudian apa lagi, Dini? Oke, contohnya bermain bersama tanpa memilih teman ya. Kemudian apa lagi? Gotong royong membersihkan kelas, saling membantu teman yang kesulitan, menghargai perbedaan agama dan budaya. Ini terdapat di sila ke-3 Persatuan Indonesia. Kemudian ada lagi nilai musyawarah ya. Contohnya di sini ada contoh sikapnya mendengarkan pendapat teman. Kemudian apa Bid? Apa lagi? Apa lagi Puan? Kemudian terakhir apa Ganes? Iya itu tadi nilai-nilai persatuan dan musyawarah ya. Kemudian tadi sudah Ibu bagi kelompok. Kelompok 1, ini Ibu bagi tugasnya ya. Oke, coba sebelumnya Ibu kasih tepuk semangat. Semangat ya. Masih semangat? Oke, Ibu kasih tugas semangat mengerjakannya ya. Kelompok 1 membuat alur peristiwa sejarah perumusan Pancasila. Kemudian kelompok 2 membaca teks proses penetapan Pancasila. Kemudian menjelaskan perubahan sila pertama ya.
Kemudian kelompok terakhir menyusun kartu gambar tokoh dan mencocokkan nama tokoh dan perannya. Itu sudah ada gambarnya ya. Silahkan digunting dan ditempel sekreatif kalian. Nih. Ya. Ya, ntar. Silahkan dikerjakan, waktunya 5 menit ya. Ya, nih digunting. Ya. Ini apa pertanyaannya? Jelaskan perubahan sila pertama. Sila pertama dalam Piagam Jakarta apa saja isinya? Kemudian apalagi alasan perubahan. Kemudian sila pertama yang ditetapkan. Jadi baca dulu ini ceritanya, dibaca. Kemudian di situ kan ada tuh perubahan Pancasila sebelumnya, kemudian Pancasila yang dirubah, kemudian sila yang mana yang ditetapkan. Kerjakan. Ya, yang ini alasan perubahannya apa ya? Kemudian slogan persatuannya nih, ya. Nanti Abid atau Dina baca di depan kelas pakai nada satu nusa, satu bangsa, dan satu Indonesia. Ya, Bid? Terserah slogannya apa Abid sukanya. Nanti kalian bertiga kasih slogan persatuan ya di depan ya. Terserah apa saja. Menurut kalian apa slogannya? Iya, Pak. Ada kesulitan? Udah nempel dulu, belum dilurusin. Udah nggak apa-apa. Kita kan udah sabar. Kalau nggak sabar udah sobek. Iya, ini siapa? Iya, Soekarno, pinter. Ditempel lemnya mana? Mana lemnya? Nih, di lem. Langsung aja bantu. Apa alur peristiwa sejarah perumusan Pancasila? Yang pertama, pembentukan UPKI ya? Pada tanggal berapa ini? Iya, ini sidang di tahap kedua ya? Sudah? Oh, kelompok 1 sudah? Oke, kelompok 2? Sudah juga. Ya, boleh. Kelompok 3 sebentar lagi ya? Sudah? Ya, nanti ini dibaca ya di depan kelas ya. Sudah selesai? Tempel. Ganes, bantu tempel temennya nak. Nih. Nama-namanya tadi mana? Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sebentar lagi selesai. Oke, siapa dulu nih yang siap mempresentasikan atau menyampaikan hasil dari kerja kalian? Sweet. Sweet, Abid, Sabrina. Yang menang. Yang menang tadi kakak. Ya. Maju, kelompok 2. Ini di bawah. Ya. Nih, Bid, ayo dong. Semangat. Kalian. Ya. Siapa yang mau
menyampaikan hasilnya? Boleh. Coba menjelaskan perubahan sila pertama. Perubahan sila pertama dilakukan agar seluruh rakyat Indonesia dapat menerima Pancasila sebagai dasar negara. Indonesia memiliki banyak agama dan suku bangsa, sehingga perubahan ini bertujuan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, ya. Kemudian membuat slogan persatuan. Mana hasilnya? Baca pakai nada coba. Semangat nasionalisme. Gimana? Bersatu kita kuat, berbeda kita hebat. Nih, kasih tepuk tangan buat Abid. Bersatu kita kuat. Berbeda kita hebat. Coba yang lain, boleh baca slogannya dengan semangat. Satu Nusa, satu bangsa, satu Indonesia. Lebih kuat dan semangat. Satu Nusa, satu bangsa, satu Indonesia. Iya, lanjut. Dina. Yang kuat semangat. Pancasila pemersatu bangsa gitu. Ulangi. Pancasila pemersatu bangsa. Iya, oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Lanjut, kelompok 1 maju. Ya. Alur peristiwa sejarah perumusan Pancasila. 1. Pembentukan BPUPKI pada tanggal 29 April 1945. Pemerintah Jepang membentuk BPUPKI, Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. 2. Sidang BPUPKI tahap 2. Pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama membahas dasar negara. 3 tokoh menyampaikan usulan dasar negara. Muhammad Yamin, 29 Mei 1945. C.R. Supomo, 31 Mei 1945. I.L. Soekarno, 1 Juni 1945. Sidang BPUPKI tahap 2. 10 Juli sampai 16 Juli 1945. Pembahas rancangan Undang-Undang Dasar serta pembentukan Panitia 9. Panitia kecil untuk merumuskan dasar negara. Panitia 9 22 Juni sampai 10 bentuk panitia 9 untuk merumuskan dasar negara. Hasilnya Piagam Jakarta 22 Juni. Baca ini. Sidang PPKI 18 Agustus 1945. PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Perubahan penting. Sila pertama Piagam Jakarta diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Penetapan Pancasila 18 Agustus 1945. Pancasila resmi ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Oke, itu ya tadi. Apa aja teman-teman alur peristiwa sejarah perumusan Pancasila? Yang pertama, pembentukan BPUPKI. Yang kedua, sidang BPUPKI tahap 1, kemudian sidang BPU tahap 2, panitia 9, sidang PPKI, dan penetapan Pancasila. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kelompok terakhir. Iya, ya. Ayo berani dong.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kartu gambar tokoh. Yang pertama jelaskan tokoh siapa saja, kemudian nanti perannya apa, baca. Yang pertama, yang keras. Yang pertama Soekarno, perannya apa? Mengusulkan dasar negara yang berlandaskan pada persatuan dan hukum. Yang kedua ada tokoh siapa? Iya, Muhammad Yamin. Perannya apa, Ganes? Menyampaikan pidato lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Terus terakhir ada Supomo. Mengusulkan 5 asas dasar negara pada sidang BPUPKI Di PUPKI. 29 Mei 1945. Iya, ini ada evaluasi dari Ibu ya. Ini kebalik ini ya. Muhammad Yamin itu bukan yang menyampaikan pidato lahirnya Pancasila, tapi yang menyampaikan pidato lahirnya Pancasila itu Soekarno. Ini diperbaiki ya. Nih, ini dipindahin di sini ya. Nanti belajar lagi di rumah. Oke, silakan boleh duduk. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, kita sudah belajar tentang proses perumusan Pancasila. Tadi Ibu suruh tanya, gak bertanya, udah paham semua. Sekarang mau Ibu uji coba, ada kuis. Ya, ini Ibu ada kuis, siapa yang mau pertama? Ya, siap-siap. Nanti Ibu masukin ke buku nilai. Yang maju dapat nilai. Sebentar. Siapa yang pertama? Fiona. Iya, pinter. Fiona, kasih tepuk tangan Fiona. Lanjut, yang kedua. Ya. Kepanjangan BPUPKI apa? Iya, kasih tepuk tangan untuk Dina. Lanjut soal ketiga, siapa berani? BPUPKI didirikan pada tanggal 29 April 1945. Kasih tepuk tangan untuk Sabrina. Lanjut nomor 4. Maju boleh. Iya, yang dibahas dalam sidang pertama BPUPKI Dasar Negara Indonesia. Silakan maju selanjutnya. Nomor 5 siapa? Ganes. Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Lanjut. Soal ke-6, siapa berani? Ya. Yang dibahas dalam sidang kedua BPUPKI adalah Rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, soal nomor 7. Puan, Pri Kebangsaan, Pri Kemanusiaan, Pri Ketuhanan, Pri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Sosial merupakan usulan dasar negara yang disampaikan oleh dari Insinyur Soekarno. Kasih selanjutnya nomor 8. Siapa yang belum maju? Oke, Kesya. Rancangan Undang-Undang Dasar dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Lanjut, siapa yang belum maju? Dalam pembukaan Undang-Undang 1945 rumusan Pancasila terdapat pada alinea yang keempat. Beri aplaus untuk kita semua. Tepuk mantap. Jempol kanan, jempol kiri. Mantap. Oke, cukup ya. Ada yang mau maju lagi? Makna Pancasila sebagai dasar negara. Untuk apa? Dijadikan dasar untuk mengatur
negara. Iya apa enggak? Betul. Sudah ya? Sudah, tadi sudah kuis. Alhamdulillah anak ibu bisa menjawab semua. Kemudian ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulannya ya, hari ini kita sudah belajar tentang proses perumusan Pancasila. Mulai dari pembentukan BPUPKI, kemudian mencetuskan Panitia 9 yang hasilnya itu Piagam Jakarta. Kemudian ada perubahan sila pertama, sidang PPKI, kemudian disahkannya Pancasila ya. Kemudian sebagai pelajar kita harus meneladani sikap persatuan dan musyawarah tersebut. Dan nilai-nilai Pancasila dengan hidup rukun, kerjasama, menghargai pendapat teman, dan menjaga persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini ibu ada refleksi perasaan kalian. Coba ya selama belajar hari ini sama ibu, seneng nggak? Apa bosan? Apa sedih? Apa bingung? Boleh maju, kasih tanggapan kalian untuk hari ini. Silakan. Boleh siapa saja maju duluan? Ya cepat. Sebentar. Oke, silakan. Bahagia, semangat, bingung, lemes, atau sedih? Oke, keren. Kamu penuh semangat ya. Kemudian, siapa? Lanjut. Bahagia, Ganes bahagia. Alhamdulillah, lanjut. Ayo, langsung. Ya. Bahagia. Bahagia ya, Dok ya? Oke, lanjut. Semangat. Lanjut. Abid semangat. Dina bahagia. Kemudian bahagia. Kesya. Siapa yang belum? Ya, maju. Bahagia. Dini bahagia. Selanjutnya, Puan. Gimana perasaan Puan hari ini? Bahagia. Alhamdulillah bahagia dan semangat semua ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Di rumah nanti anak ya. Silahkan dikerjakan. Nanti ditulis ulang panitia 9 itu apa saja. Kemudian tuliskan salah satu contoh sikap musyawarah dan persatuan yang kamu lakukan di rumah. Oke, terima kasih. Itu pelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Duduk rapi. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul adzim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, boleh pulang. Dibawa sampahnya. Hati-hati di jalan ya. Dipelajari lagi tadi perumusan Pancasila biar paham. Hati-hati.